Nabda bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, alladhi yaqra'ul qur'an wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil marara. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شيق له أجران. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. طيب إخوة الشباب rahimani wa yarhamukumullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali setelah kurang lebih 2 bulan lamanya kita terhenti break dikarenakan kita dalam suasana Ramadan dan libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita kembali untuk bertemu dalam pembelajaran tafsir Al-Qur'anil Karim dengan kurikulum yang telah kita tetapkan, yaitu dengan kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyyil Kabir yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah taala. Taib, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah serta keistiqomahan untuk terus senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal minna salihal a'mal wa kullu 'amin wa antum bi khairin wa antum wa nahnu kulluna ila Allahi aqrab wa ja'alana wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh santri, para mudarris di Ma'had Khairul Ummah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan membahagiakan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang mulia, generasi tabi'in, tabi'it tabi'in, thumma alladhina yalunahum hatta yaumil qiyamah. Taib ikhwatal iman rahimani wa yarhamukumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali untuk mengulas dari tafsir ini, Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyyil Kabir. Masih ingat di mana terakhir kita pembahasan? Al-Baqarah ya. Kapan itu? Coba lihat tafsirnya. Benar enggak? Al-Baqarah ayat 14 sampai 16. Taib. Insyaallah seingat ana materi kita lanjutkan di sini ya. Di Al-Baqarah 14 sampai dengan 16. Taib. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bi suratil Baqarah min al-ayah ar-rabi'ah wa 'ashara ila sadati wa 'ashara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى
fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Baik. Perhatikan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan ketika mereka, siapa mereka? Orang-orang munafikun. Ya. Orang munafik itu hatinya kotor. Ya. Hatinya bermuka dua atau berwajah dua. Di depan orang baik dia akan berlaku baik. Di depan orang yang buruk mereka akan menjelekkan orang-orang baik. Ya, dan akan bersyarikat dengan orang-orang yang buruk tersebut. Ya. Ketemu dengan orang beriman, wah seakan-akan dia beriman pula, baik pula. Namun ketika bertemu dengan kelompoknya, dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, maka dia pun akan memusuhi kaum beriman, memusuhi kaum muslimin. Ya. Nah, hati yang sakit seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan ya, persakitan yang lebih sakit lagi ke dalam hati mereka. Sudah hatinya sakit ditambah lagi sakit-sakit dari Allah Subhanahu wa taala. Maka stadiumnya sudah bukan stadium 1 lagi ya. Sudah stadium 4 bahkan lebih dari itu ya, sudah akut sakitnya. Nah, ini. Jadi mereka orang-orang munafikun ya. Wa idza laqul ladzina amanu, ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna. Mereka mengatakan kami beriman ya kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul dan anbiya Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, beriman kepada qada, takdir, baik itu yang baik maupun yang baik dari ataupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang 6 itu mereka yakini. Nah, di depan orang-orang yang beriman ya. Namun ketika mereka menyendiri lagi bertemu dengan kelompok-kelompok syaitan ya. Di sini syayatin terbagi 2, ada syayatin minal ins, ada syayatin minal jinni ya. Ada syaitan yang tergolong dari kelompok manusia. Siapa mereka? Macam Fir'aun ya, macam Haman, macam Qarun. Siapa lagi? Abu Lahab, Abu Jahal ya. Siapa lagi? Umayyah bin Khalaf misalnya ya. Abdullah bin Ubay ya. Dan masih banyak lagi. Bukan Ubay bin Khalaf, afwan. Bukan Abdullah bin Ubay. Ubay bin Khalaf, yang ini gembongnya munafik. Siapa lagi? Ya masih banyak ya, disebutkan ya. Sekarang siapa yang sekarang? Yang sekarang siapa? Abu Janda. Ah itu syayatin itu kan ya. Dari kelompok golongan manusia. Taib. Ini ya. Ini apabila mereka bertemu dengan kelompoknya mereka, syaitan-syaitannya mereka mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bagian daripada kalian. Ya. Mereka cari aman. Begitu ya. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami ini hanya memperolok-olok mereka saja ketika kami bertemu dengan orang-orang yang beriman. Kami ucapkan kami beriman, gitu kan ya. Namun di belakang itu mereka itu ternyata berpihak kepada orang-orang kafir, syaitan-syaitannya manusia dan juga jin ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala, jikalau mereka memperolok ayat-ayat Allah, memperolok ya, hamba-hamba Allah yang mempercayai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka adalah kaum beriman, maka sebaliknya Allah pun juga memperolok-olok mereka, orang-orang munafikun. Ya. Allah memperolok-olok mereka dengan apa? Dengan kemunafikannya mereka, dengan kedurhakaannya mereka, itu ya. Ya. Wa yamudduhum, dan dihamparkan untuk mereka kedurhakaan mereka, dihamparkan untuk mereka, dibentangkan untuk mereka kemunafikan untuk mereka sendiri, agar mereka tidak mampu untuk melihat mana yang baik dan mana yang benar. Jadi Allah itu ya, memperolok-olok mereka dengan kemunafikan dan ketughyanan mereka. Apa tughyan itu? Kedurhakaan mereka. Jadi mereka tidak mampu mana melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu kan ya. Seakan-akan orang munafikun itu memperolok-olok kita kaum muslimin, kaum beriman. Sedangkan sebaliknya,
Mereka yang diperolok-olok oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya yang sakit, begitu ya. Nah, namun seakan-akan mereka yang menyakiti kita, padahal mereka itu yang ya disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kedurhakaan, kebejatan, kebangsatan, ya, kalau bahasanya itu ya. Durhakanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mereka tidak diberikan basirah, tidak diberikan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang munafikun yang membeli kesesatan. Kalau ada orang yang membeli cabai, ya enggak? Orang beli bawang gitu ya. Orang beli emas, orang beli perak, orang beli apa lagi? Alat-alat elektronik begitu ya. Pokoknya yang materialistik, yang hubungannya adalah material. Ya. Maka mereka membeli dengan pembeli yang baik tentunya. Kok ada orang-orang yang membeli kesesatan? Ya. Jadi sesat begitu kan ya. Ada metode misalnya. Metode sihir ya, dibeli dia sama dia ya. Ayo halo, ayo hey. Ngapain itu? Ngaji yang benar. Ini anak ngaji kan ya? Yang di belakang itu bukan? Oh. Taib. Di sini ya. Jadi ketika ada orang yang membeli kesesatan, membeli sesuatu yang buruk, begitu kan ya? Ini sampah samping ini ya. Kotak sampah ya. Coba buka, dicium, enak enggak? Nggak usah lama-lama, 5 menit aja. 5 menit antum cium itu. Gitu kan ya, 5 menit aja, nggak lama-lama. Kalau antum kuat, hebat antum. Ya kan? Ya. Coba gitu kan ya. Kita buka sebentar, Masya Allah baunya gitu kan ya. Ini 5 menit antum buka, cium. Gimana rasanya coba? Nah ini, mereka membeli kesesatan, sudah bau busuk, sudah nggak bagus, namun dibeli sama mereka, gitu kan ya? Pengganti apa? Hidayah. Mereka tukar hidayah. Mereka tukar itu kesesatan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka mampu untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Namun mereka tukar, mereka ganti itu dengan kesesatan. Gitu kan ya? Udah dikasih yang bagus, barang yang bagus, malah minta yang sampah misalnya, ya enggak? Atau mau minta yang bagus, yang halal, atau malah yang buruk? Yang bagus, gitu kan ya? Hidayah al-huda di sini. Kalau kita membeli barang yang bagus toh. Atau mau beli barang yang compang-camping misalnya, yang ada app-nya banyak gitu kan ya? Ya enggak, kita pengen barang yang bagus. Pengen HP misalnya, beli HP, ada HP yang bagus, ada HP yang error misalnya. Antum beli HP yang mana? Tapi harganya sama. Maksudnya harganya 1 juta misalnya. Ini barang yang bagus, baru. Ini barang yang tidak bagus, gitu kan ya? Udah kepake gitu kan ya? Tapi barangnya sama. Antum beli yang mana? Yang baru toh? Ya. Yang tidak sesat toh? Kan gitu kan ya? Barang yang bagus tentunya. Nah ini enggak. Orang munafikun, mereka memilih barang yang buruk ketimbang barang yang bagus. Mereka membeli ya, HP yang tadi, yang rusak, yang error tadi, ketimbang barang HP yang bersih tadi, yang bagus tadi, yang tidak error tadi. Nah ini kan ya. Jadi ini yang yang dipilih oleh mereka orang-orang munafikun. Ya. Oh nggih, tafadhol. Oh iya, ada yang ketinggalan itu. Tafadhol. Baik. Ini ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Jadi mereka mengganti ya, hidayah Allah dengan kesesatan mereka. Mereka beli itu kedolalan tadi, itu ya. Mereka beri kesesatan ya, yang seharusnya mereka mendapatkan hidayah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka perniagaan mereka itu tidak untung. Perniagaan mereka kalau tidak untung apa? Rugi ya. Kalau tidak bati rugi, olep gitu kan ya. Nah itu. Jadi mereka seyogyanya mereka berdagang, namun berdagang yang bangkrut, yang rugi gitu kan ya. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk hidayah. Hidayah mahal tak? Mahal. Hidayah mahal. Kalian mampu diberikan keimanan, kita mampu diberikan keislaman, ya.
untuk istiqomah di dalam iman dan Islam kita itu mahal harganya. Ya. Betapa banyak teman-teman kita di luar sana, mereka tidak diberikan hidayah dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berislam, Islamnya KTP. Namun terapan di keseharian mereka, ya, itu tidak sesuai dengan Islamnya mereka. Mereka masih meninggalkan sholat, ya. Apalagi, jangan tanya mau mereka membayar zakat, gitu ya. Puasa janda, misalnya kan. Apalagi, masih durhaka sama Allah, membangkang kedua orang tua, gitu kan ya. Masih minum minuman keras. Ada tuh anak seusia kalian itu pakai minuman keras, narkobaan, ya, pil-pil itu loh, ya. Nggak ada pil pakai Aibon, tahu Aibon, 5 Aibon itu. Astagfirullahaladzim, itu seusia kalian tuh, ya. Murah, Aibon nggak mahal, berapa? Cuma 8.000 9.000 ya, dibuat ya itu kasihan, gitu ya, karena tadi hidayah tidak masuk dalam hati mereka, ya. Karena mereka di lingkungan yang buruk. Kasihan enggak? Kasihan. Alhamdulillah kalian dapat hidayah, dapat iman, dapat Islam. Kita semua seperti ini dan di lingkungan yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sempurna, ya, kebaikan-kebaikan dari Allah dan wajib ini untuk kita syukuri. Ya. Walaupun kantongnya bokek, ya enggak? Nggak ada duit misalnya kan ya, nah, itu bukan jadi alasan, wah ya Allah kok saya mau jajan kok nggak ada uang misalnya kan ya. Mau beli sesuatu nggak ada uang, kita ini sudah dikasih kesehatan sama Allah, dikasih organ tubuh yang mahal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya toh, tangan untuk bisa makan, mau ditukar uang tangan antum 1 miliar mau, kuping ya ditukar 5 miliar mau enggak? Enggak mau? 5 miliar? Mau? Mata duanya 1 triliun? Mau? 2 triliun lah? Enggak mau? 5 triliun? Enggak mau juga? Ya Allah, 10 triliun? Mata? Enggak mau? Subhanallah. Nah itu, makanya kan, itu sudah berapa aset yang kita miliki coba? Belum jantung antum dijual 1000 triliun mau? Jantung antum dijual, antum mati hatinya kan gitu kan ya. Jual jantung ya mati akhirnya kan, bener nggak? Iya, mau 1000 triliun mau? Nggak mau. Ginjal satu aja 500 triliun mau? Satu? Nggak mau juga, dua-duanya. Nah, ya Allah, mahal kali ya nggak? Kesehatan mahal betul. Sudah berapa? Tak terhingga sudah harga dari organ tubuh kita ini yang Allah berikan. Itu aja masih, ya kalau masalah nggak ada uang, nggak ada ini, antum bisa usaha apa? Minta sama Allah, ya ujung-ujung minta sama ayah dan ibu kan gitu kan ya, ya dikasih lah gitu kan ya, wong anaknya yang disayangi kan. Nah insya Allah itu ya. Jadi orang-orang munafikun seperti itu. Taib, kita akan masuk ke dalam ininya. Aslul fasad, aslul ifsadi ja'ala manfaati syai'i, ya, mudarratul ifsadi ta'am. Wah ini yang sebelumnya ya di sana. Taib, kita langsung aja di bawah. Syarhul kalimat, kita masuk ke penjelasan kalimat. Katanya ya, kata-kata mufradatnya. Laku al-liqa. Tahu liqa enggak? Al-liqa itu al-mulaqah, artinya pertemuan. Pertemuan. Muwajahah, afwan. Muwajahatun. Al-muwajahatu wajhan li wajhin. Artinya bertemu tatap muka. Nah, kayak gini nih namanya al-liqa, namanya pertemuan. Ya. Tapi bukan berarti dalam majelis saya, bukan ya. Antum bertemu antara satu dengan yang lainnya, itu liqa namanya. Antum bertemu dengan beliau, ya. Di mana? Tidak hanya sini, di kelas sana, berduaan misalnya kan. Bahas masalah ujian akhir misalnya, atau ujian tengah semester misalnya, ayo belajar gitu. Itu namanya liqa namanya. Ya, jadi liqa itu pertemuan satu wajah dengan wajah yang lainnya. Face to face. Nah, itu namanya disebut dengan al-liqa, ya. Majelis juga liqa, sama ya. Pertemunya ana sama antum dengan teman-teman antum. Nah, itu namanya al-liqa namanya. Ya. Baik. Amanu ini adalah fi'il mudzakkar salim, yakni al-jama' jama' mudzakkar salim. Ya, amanu. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman, fi'il madhi. Ya, al-iman asy-syar'i.
Jadi ada iman yang bukan syar'i, ada iman yang syar'i. Al-iman syar'i ini at-tasdiqu billah bi kulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anillahi wa ahlihi humul mu'minuna bihaq. Nah ini al-iman syar'i. Kalau al-iman ghairu syar'i, ya, itu orang-orang munafikun. Mereka beriman kepada Allah seakan-akan mereka beriman, namun sejatinya mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Itu iman yang tidak syar'i. Ada lagi iman yang dolal. Siapa mereka? Yang beriman kepada tauhid, yang beriman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kafir beriman kepada berhala, ya toh? Beriman kepada agama-agama, ya itu istilahnya, ya, Tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini al-iman ad-dal al-mudil. Jadi iman yang sesat dan menyesatkan. Kalau al-iman ghairu syar'i itu orang-orang munafikun. Mereka ngomong beriman, namun hakikatnya hati mereka tidak beriman. Kalau iman syar'i ini at-tasdiqu billah, jadi membenarkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala bi kulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anillah. Dengan segala sesuatu yang dibawa risalah oleh baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang disampaikan oleh Nabi kita, maka kita wajib untuk mengimaninya. Ya. Wa ahlihi humul mu'minun wa ahlu humul mu'minun bihaq. Dan tentunya mereka ini adalah ahli iman itu sendiri. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah dengan hak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, bil huda, ya, bituqah, dengan ketakwaan mereka. Ini khalau, yani al-khalu, yani bisyai'i al-infirad bihi. Artinya menyendiri dengan sesuatu. Menyendiri dengan berkhalwat, ya. Rasulullah berkhalwat dengan Allah di mana? Di Gua Hira. Karena kepenatan dan kebisingan, kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan masyarakat kufar Quraisy pada saat itu. Saking bisingnya, penatnya Rasulullah SAW, akhirnya beliau berkhalwat di Gua Hira hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini al-khalu, yani al-khalu bi syai'i, yani berkhalwat, menyendiri dengan sesuatu. Artinya dia menyendiri dengan sesuatu itu, ya. Berdua-duaan kalau bahasanya, ya. Baik. Jadi menyendiri dengan sesuatu tersebut. Baik. Artinya apa? Orang-orang kafir ini, orang-orang munafikun ini, mereka bertemu menyendiri, begitu ya. Apa istilahnya? Membuat konspirasi. Tahu bahasanya? Konspirasi. Jadi mereka berkumpul, bertemu, menyendiri dengan sebangsa mereka. Gitu kan ya? Apa kalau bahasanya? Bikin makar gitu ya. Bikin konspirasi. Nah, ini namanya al-infiradu bih. Baik. Syayatinihim. Nah, dengan siapa? Dengan gembong-gembong syaitannya dari kalangan manusia. As-syaitan ini kullu ba'idin 'anil khair. Kullu ba'idin 'anil khair qaribun minasyarr. Syaitan itu adalah segala sesuatu, ya, yang jauh dari kebaikan dan dekat dengan keburukan. Ya. Kalau kita, sifat-sifat kita, sikap kita itu lebih jauh dari keburukan, ya, lebih jauh, ya, jauh dari keburukan, dekat dengan kebaikan, kita ahlul iman, ahli kebaikan. Dan sebaliknya, ketika kita jauh dari kebaikan dan dekat dengan kemungkaran, dengan kejahatan, nah, kita disifati dengan syaiton. Itu kan ya? Mau jadi syaiton? Kalau mau jadi syaiton, deketi keburukan. Dekat keburukan, senang keburukan pokoknya. Ya. Dekat dengan keburukan, jauhi kebaikan-kebaikan. Nah, itu syaiton sudah. Ya. Yusid wala yuslah min insan, dan dia tidak hanya buruk namun juga menyakiti, merusak. Macam benalu, tahu benalu? Tahu benalu? Pohon benalu. Kalau ada burung gitu ya, bawa benalu, atau serangga bawa benalu di pohon-pohon tertentu misalnya, itu malah menggerogoti pohon itu. Pohon itu jadi rusak nantinya. Ke pohon nangka, nangkanya rusak. Ke pohon rambutan, rambutannya rusak. Ya. Ke pohon mangga, pohon mangganya rusak. Begitu kan ya, dan seterusnya. Ya. Baik. Ke pohon jengkol, jengkolnya rusak pula, gitu kan. Nah ini ya. Jadi tidak hanya dia rusak, namun juga merusak. Wala yasluh, dan tidak baik, ya, tidak baik. Apalagi memperbaiki, tidak bisa, gitu kan ya.
Dari mana? Min insan aujan, baik itu kelompok dari manusia, dari bangsa manusia ataupun dari bangsa syaitan, jin sendiri, itu ya. Apalagi jin ya, banyak ya. Beranak pinak tapi matinya lama ya. Nah, itu jin itu kan ya. Baik. Wal muradu bihim huna ru'asauhum fi syarri wal fasad. Maksudnya di sini adalah gembongnya, para elitnya. Itu ya. Para gembongnya, para elitnya kayak Firaun, Haman, Qarun, itu kan gembongnya ke orang-orang kafir toh. Nah, itu. Macam di kalau kufar Quraisy itu ya tadi kayak Ubay bin Khalaf misalnya ya. Siapa lagi? Umayyah siapa namanya? Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf gitu ya. Abu Jahal, ya, Abul Hakam itu. Kemudian Abu Lahab yang semisal itu. Nah, ini adalah gembongnya dari kelompok manusia. Dari kelompok jin, siapa mereka? Ifrit. Nah, itu kan ya. Pernah ketemu sama Ifrit? Pernah ketemu sama Ifrit? Ya. Ini ya. Jadi gembongnya mereka baik dalam fisyar, keburukan, ataupun wal fasad, dalam pengerusakan ya. Mereka hobi merusak ya. Yang merusak bangsa ini siapa? Para pengkhianat ya. Orang-orang munafikun, orang-orang kafirun, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, ya toh? Iya. Rusak akhirnya bangsa ini. Nah, ini. Nah, jadi kita harus menjadi bagian dari bangsa, dari penduduk, negeri, individu, masyarakat muslim yang memperbaiki, yang suka dengan kebaikan, yang suka dengan memakmurkan, yang suka untuk merawat, yang suka untuk menjaga, yang suka untuk memberikan kebaikan, yang suka untuk memberikan pencerahan, itu kan ya. Nah, ini jangan sampai menjadi syaitan tadi ya. Kita merusak di mana-mana, merusak. Coba antum kalau ketemu dengan teman yang hobinya merusak, senang enggak antum? Ketemu kumpul pasti ngerusak dia. Ketemu kumpul ngerusak suasana lagi. Ketemu teman di mana pasti ngerusak dia, gitu kan ya. Nah, mau enggak temuin teman laknat kayak gini? Teman laknat mau? Di mana-mana antum kumpul ada itu, aduh, subhanallah, gitu kan ya. Ketemu lagi, masya Allah, gitu kan ya. Ketemu lagi, ya kan ya. Nah, ini ada nggak kayak itu, teman-teman kayak gitu? Ada nggak? Misalnya ada ya, aman ya, aman ya, aman. Tapi ada nggak orang kayak gitu? Ada, ya. Ada, dia pasti rusak itu acara, gitu kan ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik. Berikutnya. Mustahzi'un. Apa itu mustahzi'un? Al-istihza, ini untuk fa'il ya. Jamak mudzakkar salim. Mustahzi'un, al-istihza. Dikata istahza'a yastahzi'u atau ihtaqara yahtakiru. Artinya yang mengolok-olok. Ya. Kalau mustahzi'un itu orang yang memperolok-olok. Orang yang mengolok-olok itu adalah mustahzi'un. Al-istihza adalah perbuatannya. Ya, perbuatan mengolok-olok. Baik. Al-istighfaf bermakna al-istighfaf wal istishar bil mar'i. Artinya merendahkan, memperolok-olok, ya, mencemooh seseorang. Ya. Ingat bagian dari ketakaburan atau kekibran atau kibr itu kesombongan. Ya. Apa sombong itu artinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hati-hati ya. Kalau sudah punya embrio kayak gini, ini hati-hati kalian. Wah, enggak, mazhab ini salah pokoknya. Ini salah. Duduk dulu, ngobrol dulu kita. Jangan dikit-dikit kita menyalahkan, dikit-dikit kita menyalahkan, dikit-dikit kita menyalahkan, gitu kan ya. Selama kita masih dalam ranah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, masih ada ilmu untuk kita diskusikan, ya, begitu. Atau secara satu sosial misalnya, wah satu sosial di bawah dia kan ya, kita rendahkan dia misalnya kan ya. Wah itu masih bau kencur kok, gitu kan ya. Wah itu masih kerdil kok, itu baru anak kemarin kok, kita rendahkan. Siapa sih dia, gitu kan ya. Oh bukan siapa-siapa, astagfirullahaladzim, gitu kan ya. Kita tidak tahu siapa dia. Tiba-tiba yang kita rendahkan anak sultan, mau bilang apa antum? Tiba-tiba yang kita rendahkan tuh anaknya Raja Salman misalnya. Ayo, lihat apa antum, gitu kan ya.
Itu. Maka jangan sekali-kali kita merendahkan manusia. Oke lah, dia bukan siapa-siapa, di mata manusia bukan siapa-siapa. Bukan anaknya sultan, bukan anaknya juga Raja Salman misalnya ya. Bukan anaknya Jokowi pula, bukan, gitu kan ya. Namun, makanya imannya dan takwanya itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita. Ketimbang kita yang sombong, kita jungkir balik kita ya. Kita nyungsep-nyungsepnya, tidak ada harganya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang tadi, ya tawadu, yang mungkin tidak ada apa-apanya di hadapan manusia. Statusnya bukan di bawah di kalangan manusia, tapi hatinya, imannya, takwanya diakui oleh penduduk langit ya. Dan Allah Subhanahu wa taala. Coba bisa dibayangkan orang yang di hadapan Allah mulia, namun kita rendahkan, kira-kira bagaimana? Dosa besar enggak? Dosa besar. Makanya al-kibr itu adalah konsekuensinya tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Sedikit, sekecil apapun bentuknya, sebiji dzarrah apapun ya, beratnya, ketika ada rasa kibr, kesombongan dalam hatinya, pastikan dengan Nabi SAW dia tidak akan masuk ke dalam surga. Azazil, siapa dia? Iblis. Keluar lantaran karena kesombongannya. Bicara ilmu, oh, itu Syekhul Masyayikh itu ya. Al-Allamah itu. Ulama dia itu, gitu kan ya. Lebih alim mana? Dia apa? Siapa namanya? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Lebih alim. Namun tadi karena kesombongannya, keingkaran kepada Allah, durhaka kepada Allah, akhirnya dia dijungkir balikkan menjadi makhluk yang terendah. Makhluk yang paling hina. Nah ini. Al-iyadzubillah summa na'udzubillah. Seorang ulama, seorang malaikat, dulu malaikat dari kalangan malaikat dia. Si iblis ini, Azazil namanya. Dibuat oleh Rasulullah dari api. Lebih mulia memang ketimbang kita tanah. Namun sekarang kebalikannya, dikarenakan kesombongannya, Allah jatuhkan dia serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang tidak pandang antum mau terbuat dari matahari, antum mau terbuat dari api, antum terbuat dari cahaya seperti malaikat, antum terbuat dari tanah seperti kita manusia. Selama kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang Allah lihat sekarang ini. Jangan sampai kita merendahkan yang lainnya. Fahim tuh? Itu ajaran, jangan sampai kita terjangkiti penyakit al-kibr. Orang ada fakir miskin, orang pengemis, demi Allah, jangan rendahkan mereka. Bisa jadi mereka lebih mulia ketimbang antum. Ya, pahami itu. Jadi di jalanan ada orang minta-minta, ya, berbaik sangka kepada mereka, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Ustaz harapkan, ya. Jangan sampai terjangkiti tadi virus-virus ketakaburan, virus-virus al-kibru, kesombongan. Hati-hati, ya, hati-hati. Tidak akan masuk dalam surga barang siapa ya, di dalam hatinya sekecil apapun itu bentuk daripada sifat kesombongan. Al-iyadzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat kesombongan ini selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya. At-tughyan ya. Apa at-tughyan? At-tughyan itu kedurhakaan. Artinya mujawazatul haddi fil amri wal israf fihi. Ya. Artinya apa? Mujawazatul hadd fil amr. Yaitu melampaui batas dari batasan-batasan dalam sebuah perkara agama. Ya. Apa melampaui batas ini? Misalnya tidak boleh minum minuman keras, gitu kan ya? Dia minum minuman keras. Tidak boleh berbuat zina, dia berbuat zina. Tidak boleh untuk mencuri, dia mencuri misalnya. Tidak boleh korupsi, dia ngambil harta negara misalnya, harta umat diambilnya misalnya. Boleh tidak? Itu namanya melampaui batas namanya. Baik. Ini hati-hati ya. Atau berlebih-lebihan ya dalam sebuah perkara baik itu duniawi maupun ukhrawi ya. Salat subuh berapa rakaat sih? 2 rakaat ya. Wah, pengen lebih analah. Pengen berlebihan supaya mendapatkan pahala yang banyak. Ditambah lagi lah 3 rakaat dari 5 rakaat. Boleh enggak kira-kira? Hah? Boleh? Enggak boleh kan? Kirain boleh gitu kan ya. Misalnya sholat isya 4 rakaat, tambah lagi lah dari 1 rakaat lagi kan ya, jadi 5 rakaat. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Itu namanya al-israf namanya. Berlebihan. Ya. Puasa Ramadan berapa hari? 29 sampai 30 hari misalnya. Biar kafah,
banyak pahalanya. Tambah lagi 2 bulan misalnya. Mau tambah lagi 2 bulan? Pertama memang capek gitu ya. Pertama memang capek, ya, tapi nggak capek juga kalau sudah terbiasa ya. Tapi nggak ada syariatnya yang 2 bulan tersebut gitu ya. Cukup 1 bulan lamanya berpuasa selama Ramadan. Ya. Kalau itu terus nambah lagi puasa dia terus dapat pahala, ya. Nah ini tambah belingsatan. Ada seseorang yang dia beribadah, ya. Ini salah satu sahabat Nabi SAW, kalau tidak salah, kalau tidak Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Dia melihat seorang yang sholat, tapi caranya itu salah. Dia menambahkan bilangan rakaat, gitu kan ya. Apakah? Nah, dia ngomong langsung frontal kan ya, langsung di persekusi tuh omongannya si Abdullah bin Abbas tersebut. Kenapa kok ente ngurusi saya kan gitu kan ya? Saya lah beribadah hanya kepada Allah. Saya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok saya beribadah langsung Allah mengazabku? Enggak mungkin toh Allah mengazabku. Saya beribadah kok. Ya enggak? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Allah tidak akan mengazab dirimu lantaran engkau beribadah kepadanya. Yang Allah akan azab dirimu karena engkau beribadah tidak sesuai dengan perintahnya Nabi. Karena engkau beribadah tidak sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Yang tidak ada tata aturannya di dalam Islam. Nah, ketika engkau beribadah tidak ada aturan dalam Islam, kira-kira diterima enggak? Tidak diterima. Bahkan akan diazab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi masalah. Bukan karena kita ibadah kemudian enggak seperti itu. Beribadah namun tidak sesuai dengan Islam, maka hati-hati. Lantaran itulah kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat asar 4 rakaat, antum tambah menjadi 1 rakaat lagi, dari 5 rakaat. Ya wajar toh kalau Allah mengazab kita. Itu kan ya. Puasa 1 bulan, tambah lagi antum 1 bulan lagi misalnya, 2 bulan puasa misalnya. Enggak boleh. Begitu kan ya. Bisa dipahami ya? Haji misalnya, berhaji berapa hari? 9, ya 10, dari 8 sebenarnya. Pokoknya 9. 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 1, ya 11, 12. Gitu kan ya? Itu wajibnya. 4 hari cuman. Tapi antum pengen lebih. Wah, sampai berapa hari itu? Sampai berhari-hari, sampai 2 bulan haji kan ya? Wah, itu haji apaan begitu kan ya? Tidak ada tata aturan syariatnya. Namanya al-israf namanya, at-tughyan. Ini bentuk yang berlebih-lebihan atau kedurhakaan kepada Allah. Dia beribadah namun tidak ada ajaran tuntutannya dalam Islam. Fahim tuh? Baik. Summa al-amah. Al-amah bermakna yakni la yubsir. Tuna apa? Hah? Tuna netra. Kalau bisu tuna bicara. Kalau mendengar tuna rungu. Ini al-amah. Al-amah ini adalah tuna apa? Aman. Ini tuna apa tadi? Kalau mata? Tuna apa? Tuna netra, ya. Artinya di sini ini secara bahasa saja ya, bukan tuna netra beneran bukan. Banyak mereka tuna netra secara fisik namun mampu untuk membaca dan menghafal Quran 30 juz. Ada? Hafiz cilik Hafiz Indonesia yang dia pakai ini apa namanya? Mushaf Braille itu ya. Hafal mereka, didengarkan voice, mampu menghafal Quran walaupun dengan keterbatasan mereka. Tunanetra secara fisik. Namun ini tunanetra secara non fisik. Artinya apa? Nih, lil qalbi kal ami lil basar. Hati mereka tidak mampu untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Ada kayak gitu. Antum masih mending mana? Buta mata atau buta hati? Masih mending kita kalau bisa memilih lebih memilih kita buta hati. Buta mata ketimbang buta hati. Kalau sudah buta hati, tidak mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Diterabas semua. Itu kan ya. Mana yang halal, mana yang haram. Tidak lihat itu sudah. Terabas semua. Itu yang buta namanya. Itu kan ya. Ya kalau buta gini kan ya. Itu mampu nggak jalan kalau buta kayak gini? Hah? Mampu nggak? Tidak mampu. Kalau dibuka, baru tahu toh. Oh, itu salah jalannya kan ya. Kesini cara jalannya. Tidak. Nah, kalau sudah buta hati, begitu juga sama dengan buta mata, sama. Kalau buta hati dia enggak tahu lagi sudah. Mana yang benar, mana yang salah. Untungnya antum saat ini baca Quran. Untungnya antum ini kan mentadaburi Quran. Untungnya antum ini sedang mempelajari hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Belum lagi ada norma-norma ketimuran kita kan ya.
menurut adab dalam masyarakat. Oh, ini nggak boleh, ini yang boleh, ya kan? Diajari sama orang tua kita, ini nak nggak boleh, ini lo boleh, gitu kan ya. Ditambah lagi kita belajar Quran, ditambah lagi kita belajar di pesantren, jadi lebih tahu ilmunya, kan begitu kan? Mana yang baik, mana yang buruk. Coba kalau mereka yang tidak diajari sama orang tua mereka tentang masalah adab, dari tarbiyahi sama kedua orang tua mereka selama di rumah tentang masalah keislaman. Belum lagi nanti belajarnya juga belajar bukan ya, di pesantren misalnya. Nah, sudah tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Apa itu riba, gitu kan ya? Selama saya tidak mencuri, riba halal aja katanya, bilang gitu kan. Selama tidak mencuri, riba itu halal saja, begitu kan ya? Selama saya tidak mencuri, begitu kan ya? Apalagi saya berjual beli dengan tipu menipu juga biasa-biasa saja kan ya? Saya nggak mencuri kok, begitu kan ya? Tapi tipu menipu dia, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, begitu kan ya? Banyak hal. Nah ini makanya hati-hati. Hati-hati. Kalau sudah buta hati, ini berbahaya. Ada ru'yati wa ma yantaj anhu min al-hirati wad dalal. Nah ini. Jadi tanpa tidak mampu dia untuk melihat ya, apa yang akan dihasilkan darinya, baik dari yang ya, tadi yang kesesatan, mana yang rusak, tidak mampu untuk dia melihat itu. Pokok semuanya baik semua, gitu kan ya. Yang buruk dianggap baik, gitu kan ya. Yang baik dianggap buruk, gitu kan ya. Kalau yang baik dianggap buruk jarang lah ya. Ini buruk dianggap baik, udah. Jadi di hadapan mereka tuh baik semua pokoknya. Ya. Orang yang infak sedekah baik loh, baik di hadapan mereka. Tapi orang yang berbuat curang, dengan hasil kecurangannya itu, ya, dengan hasil kecurangannya itu dia berinfak sedekah, tidak bagus tak? Tidak bagus. Namun di mata dia itu nggak baik. Nah itu maksudnya. Jadi banyak hal keburukan-keburukan, namun dianggap baik oleh manusia yang sudah tadi tertutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Dikit lagi. Istabdalu bil huda, ini ad-dalalata ay tarakul iman wa akhadul kufr. Itu mereka merubah, mengganti hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan kesesatan. Artinya mereka meninggalkan keimanan dan mengambil kekufuran. Ini ya. Mereka meninggalkan keimanan dan mengambil kekufuran. Tijaratuhum at-tijarah, artinya perniagaan, perdagangan, bisnis, ya. Inda afir ra'sil mal li syira'i ma yarbah idza ba'ahu. Itu dia punya modal usaha. Dengan modal usaha ini dia membeli sesuatu yang diharapkan nanti dapat keuntungan, profit, begitu ya, ketika dia menjualnya. Dan orang-orang munafikun di sini mereka ya membeli dari modal usahanya, begitu ya. Itu keimanan kepada Allah. Sebenarnya modal mereka itu sudah ada. Modal kita semuanya sudah ada semua. Apa modal kita? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun iman tadi, mereka beli dengan kekufuran. Modal iman tadi mereka jual, mereka beli itu dengan kekufuran. Amilina ayyarbahu izzan. Nah, mereka berharap dengan mereka membeli kekufuran tadi dengan keimanan mereka nanti mendapatkan bati yang banyak, gitu ya, secara duniawi. Nah, dia nggak mikir nanti untuk ukhrawi, nggak mikir lagi mereka. Mendapatkan izzah, kemuliaan, kekayaan di dunia, dan sebaliknya fakhasiru. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Walam yarbahu, dan dapat keuntungan. Ya, idza dhullu wa 'udzibu waftaqaru bi kufrihim. Dan mereka akan dihinakan dan diazab oleh Allah dan akan dimiskinkan semiskin-miskinnya, difakirkan sefakir-fakirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan kekafiran mereka. Dan terakhir di sini al-muhtadi as-salik, ya, sabilan qasidatan, yani tasil bihi ila ma yuriduhu fi aqrab waqtin wa bila ina'in wa dhal khilaf al-muhtadi wa huwa salik sabilan qad qasadatin fala tasil bihi ila muradi hatta yahlak qabla al-wusul. Ya, al-muhtadi itu adalah yang mereka meniti sebuah jalan yang tujuannya jelas, apa yang diinginkan tercapai nantinya. Antum dari rumah ke khairul ummah, tujuannya jelas enggak? Jelas. Kalau antum sampai ke sini, berarti antum diberikan petunjuk hidayah mampu untuk ke sini. Ya. Tapi kalau antum enggak ke sini, berarti antum kesesat, benar enggak? Dan buktinya, nyatanya, antum sampaikan ke sini, berarti antum al-muhtadi. Antum diberikan petunjuk hidayah.
Jadi ada juga yang mereka itu tujuannya, ana yakin di antara manusia itu ada, mereka tuh pengen ke sini, tujuannya ya, tujuannya. Tapi disesakan sama Allah SWT, dia nggak sampai ke sini, malah masuk ke sekolah umum. Ada enggak? Ada. Ya. Nah, itu cara Allah ya, cara Allah. Berarti dia tidak mendapatkan petunjuk hidayah untuk masuk ke dalam khairu ummah. Kalau masih ke pesantren lain masih wajar lah ya. Tapi kalau misalnya ke sekolah umum yang bukan backgroundnya agama Islam di sini maksudnya, maka ya ini yang menjadi pertanyaan. Berarti dia tidak memilih hidayah tersebut. Seharusnya dia pengen ke sini, namun Allah belokkan dia ya masuk ke dalam lembaga yang lain. Bisa dipahami ya? Baik. Dan mau tadi. Baik, kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai di sini untuk makna ayat, kita akan sambung lagi pada next Senin berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum jami'an. Naktafi bihadza wa nakhtatim darsana hadzal yaum aw bihadhihi al-lailah bi qira'atil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridwal inayah. Akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.